Pernah kebayang nggak sih gimana sebuah wilayah yang tadinya damai dan makmur banget tiba-tiba bisa berubah jadi medan perang yang brutal? Hari ini kita bakal menelusuri kisah dramatis Tanzania dari yang tadinya pusat perdagangan super rame sampai akhirnya jatuh ke cengkeraman kolonialisme. Nah, pertanyaan ini nih yang bakal jadi kompas kita selama penelusuran ini. Gimana ceritanya sebuah jaringan perdagangan yang udah eksis ratusan tahun, yang nyambungin banyak benua dan budaya, bisa hancur lebur secepat itu? Yuk kita cari tahu jawabannya, mulai dari awal mula ceritanya. Oke, untuk ngerti kehancurannya, kita harus mundur dulu, jauh ke belakang, ke masa jayanya wilayah ini. Coba lupakan dulu peta modern dan bayangin sebuah dunia yang pergerakannya diatur sama angin monsun dan kapal-kapal dagang. Jauh sebelum orang-orang Eropa datang, pesisir Tanzania ini sama sekali bukan daerah terpencil ya. Justru sebaliknya, anggap aja ini kayak jalan tol samudra yang super sibuk. Tempat ketemunya para pedagang dari Afrika, Arab, Persia, bahkan sampai India. Jaringan ekonomi ini membentang ribuan kilometer dan pastinya menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Kemakmuran ini tuh bukan cuma soal barang-barang mewah kayak emas dan gading loh. Itu cuma hasilnya aja. Akar yang bikin semua ini berjalan itu adalah masyarakatnya yang punya struktur sosial yang kuat dan terorganisir. Sementara cabangnya adalah pertukaran budaya yang subur, mulai dari ide, bahasa, sampai kepercayaan yang menyebar dari kota-kota pesisir sampai jauh ke pedalaman. Jadi coba bayangin deh, sebuah timbangan yang super seimbang. Di satu sisi ada perdagangan dan kemakmuran, di sisi lain ada stabilitas sosial dan budaya. Semuanya klop, harmonis selama ratusan tahun. Tapi keseimbangan yang kelihatannya kokoh ini ternyata rapuh banget dan sebentar lagi bakal diguncang sampai hancur. Nah, disinilah semuanya berubah. Momen di mana ceritanya berbelok tajam. Kedatangan kekuatan kolonial Eropa bukan cuma mengakhiri sebuah era, tapi juga memulai babak baru yang penuh darah dan penindasan. Keseimbangan ini mulai berubah. Wah, kalimat sesimpel ini tuh kayak pertanda awal dari bencana besar yang bakal datang. Semua yang udah dibangun berabad-abad lamanya mulai retak. Gimana tepatnya ini bisa terjadi dan siapa yang memulainya? Ternyata kekuatan yang menghancurkan keseimbangan itu datang dari Kekaisaran Jerman. Mereka datang bukan untuk berdagang baik-baik seperti para pendahulunya. Enggak. Tujuan mereka cuma satu dan satu-satunya, mengambil alih, mengendalikan, dan mengeksploitasi semua sumber daya untuk keuntungan mereka sendiri. Oke, sekarang kita lihat lebih dalam gimana sih sistem baru yang mereka bawa ini benar-benar mengubah setiap aspek kehidupan masyarakat lokal, dari cara mereka bekerja sampai cara mereka hidup. Coba dilihat perbedaannya di layar. Di kiri, kita lihat dunia perdagangan yang saling menguntungkan, yang membangun kemakmuran lokal. Di kanan, dunia yang sama sekali berbeda, kerja paksa untuk mengeruk sumber daya alam, di mana semua keuntungannya dibawa keluar. Beda banget kan? Inilah transformasi brutal yang terjadi. Terus, gimana caranya mereka ngelakuin ini? Ya, dengan cara ngerampas tanah milik penduduk buat perkebunan mereka, memberlakukan sistem kerja paksa yang kejam, dan menghancurkan tatanan sosial yang sudah ada tanpa peduli sama sekali. Setiap tindakan ini ibarat menyulut api, yang pastinya bakal memicu perlawanan. Dan ya tentu aja, masyarakat nggak bakal tinggal diam kan? Penindasan itu selalu melahirkan perlawanan. Tapi respons dari kekuatan kolonial, wah itu jauh lebih brutal dari yang bisa dibayangkan siapapun. Apa yang terjadi selanjutnya itu udah kayak siklus tragis yang nggak bisa dihindari. Penindasan Jerman memicu perlawanan dari masyarakat lokal. Perlawanan ini kemudian dibalas dengan kekerasan yang lebih mengerikan lagi. Ini menciptakan lingkaran setan yang ujung-ujungnya cuma kehancuran total bagi banyak komunitas. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Dampaknya tuh bukan cuma sekedar kalah di medan perang. Ini soal trauma yang diwariskan dari generasi ke generasi. Luka di ingatan kolektif, komunitas yang porak-poranda, dan cara hidup yang hilang untuk selamanya. Tapi, anehnya, justru di tengah puing-puing kehancuran ini ada sesuatu yang baru mulai tumbuh. Semangat perlawanan itu nggak pernah benar-benar padam. Ia cuma berubah bentuk, menanam benih untuk sebuah perjuangan yang sama sekali berbeda di masa depan. Nah, dari abu perlawanan bersenjata inilah lahir sebuah ide baru, sebuah kesadaran politik yang nantinya bakal menyatukan berbagai kelompok yang berbeda di bawah satu tujuan yang sama. Generasi baru yang tumbuh dari abu konflik ini, cara berpikirnya udah beda. Mereka nggak lagi cuma melawan pajak yang tinggi atau kerja paksa. Pertanyaan mereka lebih mendasar. Kenapa kita harus diperintah oleh orang asing? Terinspirasi dari gerakan kemerdekaan di seluruh Afrika, sebuah ide radikal pun mulai berakar. Kemerdekaan penuh. Dan ini penting banget buat diingat.
Meskipun Jerman kalah di Perang Dunia Pertama, penjajahan di wilayah ini nggak berakhir. Mesin eksploitasi ini cuma pindah tangan aja ke Inggris. Penindasnya ganti, tapi sistemnya ya gitu-gitu aja. Perjuangannya masih sangat panjang. Jadi, ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting. Dengan warisan perdagangan yang kaya, trauma penindasan kolonial yang brutal, dan benih kesadaran politik yang sudah ditanam, bagaimana semua elemen ini akan bersatu untuk melahirkan sebuah negara baru bernama Tanzania? Nah, itu adalah awal dari babak selanjutnya dalam kisah ini.